Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di KBS Ngabuburit. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Meika. Dan di kesempatan kita kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu adalah Ana Abla. Halo Bla. Halo Bla. Oke, yang belum tahu, Ana Abla ini adalah salah satu pembina di Asrama Kesatuan Bangsa. Dan tahun ini Ana Abla ini juga dinobatkan lah ya istilahnya sebagai pembina terbaik, guys. Nah, bagi yang belum tahu, Abla itu apa sih? Nah, Abla ini adalah artinya tuh kakak perempuan yang diambil dari bahasa Turki. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke Ana Abla. Oke, gimana Abla kabarnya? Alhamdulillah baik Bla. Abla gimana? Alhamdulillah baik juga. Abla kesibukannya apa aja sih? Saya sekarang lagi nyusun skripsi Bla. Kemudian saya juga sudah ngajar di SD Kesatuan Bangsa dan juga sedang ngajar tahfiz dan tahsin di SMP Kesatuan Bangsa. Semoga dilancarkan ya Abla skripsinya, segera lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Makasih Bla. Oke, Abla dengar-dengar nih, Abla ini adalah seorang hafizah. Benar Abla? Kata siapa Bla? Aduh, dengar-dengar nih. Kalau boleh tahu Bla, Abla ini hafal berapa juz Bla? Saya alhamdulillah udah 30 juz Bla. Alhamdulillah, Masya Allah banget ya guys. Anak Abla ini hafal 30 juz. Kalau boleh tahu Bla, sejak kapan Abla hafal 30 juz? Dan berapa lama Abla bisa menghafal 30 juz itu Bla? Saya mulai menghafal itu Bla, sebenarnya tuh ya, dulu kan saya di pesantren. Nah, kalau di pesantren saya itu, kalau mau menghafalkan Al-Quran harus udah bagus dulu bacaannya, jadi tahsin dulu ibaratnya kayak gitu kan Bla. Nah, kebetulan saya tuh dulu awalnya kayak gak niat aja, belum ada niatan untuk mau menghafalkan Al-Quran, sedangkan kayak ya udah kayak jalanin aja gitu kan. Nah, terus tuh di suatu kesempatan saya habis khatam Al-Quran Binadri yang masih baca itu tuh, saya ingat banget waktu itu orang tua saya bilang pas waktu sahur kayak gini, saya suka deh kalau misalkan punya anak bisa hafalin Quran kayak gitu. Pas itu saya kayak dengernya kayak ya udah deh, kayak ini masih belum kepikiran, kayak masih takut atau gimana. Terus kayak ya udah nyoba aja gitu kan. Terus ya udah Bla, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah kayak gitu. Saya mulai tuh kelas 3 SMP. Berapa lama Abla proses menghafalnya sampai hafal 30 juz? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun Ya, sampai kelas 12. Keren banget ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bla, kendala dalam Abla menghafal Al-Quran itu apa aja Bla? Kalau kendala, ngomongin kendala pasti semuanya juga punya kendala gitu kan Bla. Nah, kebetulan dulu kan saya juga masih sama sekolah. Sekolah saya juga masih sekolah yang kayak beda gitu Bla, enggak yang sekolahnya itu mendukung programnya kita di pesantren kan juga enggak kan. Jadi ya mungkin kayak bagi waktu antara ngurusin sekolah sama belajar tugas sama buat ngapalin, buat setoran kayak gitu. Tapi saya yakin sih, dan semuanya pasti yakin juga kan, kalau misalkan kita nih punya niatan, pasti Allah bakal bantu kita. Apalagi kayak saya nggak pernah dengar sih kalau ada orang yang mau ngapalin Al-Quran terus dianya itu dari sekolahnya terganggu gitu, kayaknya saya nggak pernah dengar gitu kan. Iya Nanda, saya lihat juga dari teman-teman saya juga nih, banyak banget juga yang dia ngapalin Al-Quran, sekolahnya juga bagus-bagus, sekolahnya nilainya bagus, bahkan dapat peningkat juga, itu banyak banget. Berarti yang penting niatnya ya Bla, niatnya, dan harus terus konsisten ya. Nah, ngomongin konsisten, gimana tuh tipsnya biar kita konsisten buat hafalan? Konsisten itu tuh konsisten yang kayak kata nih yang mudah banget diucapkan tapi susah banget ya Bla. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar itu Bla. Mungkin kayak lebih inget target kita, inget tujuan kita, kenapa sih kita harus ngelakuin kayak gini. Insya Allah kalau kita punya target yang jelas, terus punya tujuan ini apa, ini arahnya kemana kayak gitu, insya Allah kita bakal, kalau mau males-malesan itu paling cuma sebentar. Maksudnya kan emang manusia itu wajar kan kalau punya rasa malas atau capek atau pusing kayak gitu, wajar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita ngambil jeda sebentar terus kita ngelanjutin lagi. Jadi tetap punya planning nih, oh nih saya mau targetin, bahkan dalam hal apapun ya, misal kayak kita mau punya planning mau
kuliah di mana atau mau kerja di mana, terus mau nyelesain kuliahnya itu sampai kapan, terakhirnya kapan. Itu kalau kita punya planning yang jelas dan konsisten untuk meraihnya, insya Allah kita juga bakal ya nggak sih, Mbak? Iya benar banget. Nah ngomong-ngomong soal hafalan, pasti kan kalau hafalan 30 juz itu kan sulit nggak Bla? Untuk menghafal itu? Sulit itu relatif gak sih, Bla? Jadi tuh kalau ngomongin sulit, ya pasti ada fase-fase yang kita ngerasa kayak ya Allah ini kayak aku ini nggak kuat nih ya Allah. Tapi pasti di lain sisi tuh Allah pasti nyiapin hal yang bikin kita kuat. Misal kayak wah ini kayaknya kemarin bisa, atau ini nggak apa-apa kok ini sulit nih. Tapi kan apa yang kita dapatkan kan sesuai dengan apa yang kita usahakan juga kayak gitu. Jadi pasti Allah tuh ngasih beban kita, ngasih ujian ke kita itu nggak mungkin yang di luar kemampuan kita. Sama halnya kalau kesulitan kita itu juga kita punya keyakinan kalau kita itu pasti bisa meraihnya, itu insya Allah juga bisa sih. Nah kalau boleh tahu gimana caranya Abla menghafal Al-Quran ini sampai 30 juz, dan gimana caranya biar terus-terusan istiqomah gitu untuk terus menghafal sampai 30 juz loh gitu. Oke, kalau ngomongin cara menghafal, pasti semuanya juga punya metode masing-masing, termasuk teman-teman yang di rumah juga kayak gitu. Kalau dari cara saya menghafal itu, dulu tuh saya baca halaman yang mau dihafal gitu kan, itu dibaca beberapa kali. Setelah itu dibaca nih satu ayat, dipahami artinya. Nah, jadi selain kita bisa menghafal Al-Quran, juga ada positifnya juga, kita bisa tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Arab juga, kosakata Arab itu yang lumayan juga belajar. Jadi selain jadi dua keuntungan yang sekaligus gitu ya, kayak ibaratnya sambil menyelam minum air gitu. Terus dihafalin nih ayat, misalkan ada 5 ayat ya dalam satu halaman itu, dihafalin ayat pertama, terus udah hafal, lanjut ke ayat kedua, langsung udah hafal, balik lagi ke ayat 1, kedua lagi, terus habis itu nambah ayat ketiga sampai selesai gitu kan. Nanti kalau udah selesai semua, dilancarin lagi dari atas kayak gitu. Dan jangan lupa tetap murojaah ke halaman-halaman belakangnya. Misal ya, yang kemarin baru dihafalin halaman 1, 2, terus hari ini mau halaman ketiga gitu. Jangan lupa halaman ke 1, 2 itu juga dihafalin juga belah, di murojaah lagi, diulang-ulang lagi nih. Biar kita nih nggak cuma nambah-nambah aja, tapi yang kemarin lupa. Itu kan bikin tambah pusing lagi kan belah. Jadi kayak cari masalah baru nih ibaratnya kayak gitu. Terus kalau soal murojaah, jujur saja nih ya Bla, kalau murojaah itu sebenarnya kayak lebih susah banget Bla daripada ngafalinnya. Soalnya nih kalau ngomongin ziyadah, nambah hafalan itu yang kayak kita nih punya tujuan sampai selesai. Tapi kalau ngomongin murojaah itu yang kayak sampai seumur hidup kita Bla, yang kayak bahkan di umur kita yang keberapa gitu kita nggak tahu kan, nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan kalau kalau misalkan pas hafalan nih masih di lingkungan pesantren, tapi ternyata pas sudah selesai kita bisa di lingkungan manapun, lingkungan kerja, kuliah, yang kayak mungkin nggak mendukung gitu kan untuk menjaga hafalan kita. Nah itu yang benar-benar kesabaran kita diuji, terus konsistensi kita juga diuji kayak gitu kan. Yang penting tetap murojaah aja dimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya seperti itu. Terus juga jangan lupa cari guru sekolahan juga, karena Al-Quran ini perlu juga kita cari guru yang bisa dipercaya gitu ya, karena biar tahu nih panjang pendeknya gimana. Jangan asal-asalan kita ngafalin tapi ternyata salah gitu. Jadi sebelum ngafalin Quran juga kita perlu untuk membenarkan bacaan kita gitu. Wah keren banget ya guys perjalanan anak Abla buat menghafal Al-Quran sampai 30 juz loh. Nah mungkin sebelum ditutup, anak Abla nih mau ngasih tips dan trik buat teman-teman semua yang mungkin ada nih yang pengen banget buat menghafal Al-Quran lah. Silahkan lah. Kalau ngomong tentang tips dan trik ya Bla. Ya, nah itu sebenarnya kalau mau ngafalin Quran tuh nggak usah yang kita nih banyak teori gitu ya, yang terus prakteknya minim gitu. Yang penting tuh 2 aja deh kalau dari saya. Yang pertama tuh niat, yang kedua konsisten. Udah itu aja nih. Kalau kita berpegang sama 2 itu, ya udah kita nih entah itu ada badai, hujan petir, angin ribut, angin lintar, itu tuh udah lewat gitu aja. Kita bukan halangan, bukan halangan. Yang penting niatnya nih pertama. Niatnya nih luruskan niat karena Allah. Jangan sampai kita capek, kita pusing, kita ngorbanin waktu kita. Ternyata niatnya bukan karena Allah. Jadinya kita rugi dong Bla. Ya nggak sih Bla? Rugi banget. Nah, kayak gitu.
Terus yang kedua, konsisten. Entah itu dengan musibah, dengan ujian segimanapun. Entah itu sebenarnya kalau ujian itu nggak cuma yang kita diberikan kesulitan aja, Bang. Kayak kita diberikan kemudahan juga itu termasuk ujian, Bang. Kadang misalkan nih kita diberikan ujian dengan kelancaran hafalan kita, ternyata taunya kita sombong kayak gitu. Nah, kalau sombong kayak gitu entah niatnya bukan lagi karena Allah kayak gitu kan. Jadi apapun itu konsisten, entah itu kitanya mudah atau kitanya dapat kesulitan kayak gitu. Oke, terus buat teman-teman juga yang mungkin merasa kalau hafalannya sulit kayak gitu, itu jangan menyerah. Please, itu pikirkan aja kalau Quran ini pengen lama-lama sama kita. Kalau orang sayang itu kan pengen lama-lama dengan benar begitu. Jangan sampai karena kita capek terus ya udahlah menyerah kayak gitu. Kemudian tetap semangat terus. Ingat juga kalau nih ya, baca Al-Quran itu dibacanya satu huruf aja itu dapat 10 kebaikan. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Nah, berarti kalau kita nih ngafalin terus kita ngulang-ngulang terus, coba berapa banyak yang kita dapatkan. Kita buat itu motivasinya juga. Terus buat motivasi, kalau saya sendiri nih, saya pernah baca di buku gitu kan tentang motivasi. Dulu kan yang kayak suka baca-baca gitu kan, motivasi penghafal Al-Quran kayak gitu. Keistimewaan penghafal Al-Quran itu saya baca kayak gini, kalau kita nih bisa ngafalin Al-Quran, kita mau dimanapun dalam keadaan apapun itu kita bisa baca Al-Quran. Yang kita nggak perlu repot-repot buka Al-Quran. Misal ya, kayak kita sedang berkendara nih, kalau berkendara naik motor gitu kan kayak susah nggak sih yang kayak baca gitu kan. Tapi kalau kitanya udah hafal nih, udah deh kita bisa sambil lari, sambil olahraga, sambil motoran, bahkan sambil antri di antri di halte misalnya, di halte bus gitu. Itu bisa kita baca Al-Quran dimanapun. Jadi itu jadikan motivasi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sharing motivasinya kalian masing-masing, bisa di share di komentar juga. Bener banget ya gitu. Udah. Oke. Berarti yang penting tuh niat ya, terus-terusan konsisten ya. Itu memang tips untuk semuanya ya. Dan selalu ingat Allah ya, jangan sampai kita sombong. Itu aja kali ya, podcast kita hari ini bermanfaat banget ya guys. Yang mungkin yang mau menghafal Al-Quran bisa banget nih ikutin tips dan trik dari Ana Abla. Mungkin sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.